Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 3 akan membahas materi tentang Kabinet Ali Sastro Amiljojo II. Berikut adalah foto dan nama dari anggota-anggota kami. Yang pertama ada Fitria Noviana, absen 11, Jihan Fauziah, absen 17, Marcelin Diastiningsih, absen 20, kemudian ada M. Syahruleo, absen 22, dan Putri Nabila, absen 27. Di video ini, kami akan membahas tentang materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu latar belakang terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amiljojo II. Kemudian yang kedua, yaitu susunan kabinet pada masa Ali Sastro Amiljojo II yang meliputi pemimpin-pemimpin kabinet dan anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga, yaitu program kerja yang dilakukan pada masa kabinet Ali Sastro Amiljojo II. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu pergantian kabinet, penyebab runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amiljojo II. 1. Latar belakang. Bagaimana terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amiljojo II? Pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amiljojo II dengan Wakil Muhammad Rum dan Idam Khalid ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu DPR 1955 yang berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang. Karena pada saat itu PNI yang diketuai oleh Ali Sastro Amiljojo menjadi partai dengan suara terbanyak, maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selanjutnya mengenai susunan kabinet. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana susunan kabinet pada masa Ali Sastro Amiljojo II. Yang pertama dimulai dari para pemimpin kabinet, yakni Perdana Menteri yang diisi oleh Ali Sastro Amiljojo dari Partai Politik PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kedua, yakni Wakil Perdana Menteri I yang diisi oleh Muhammad Roem dari Partai Politik Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang ketiga, yakni Wakil Perdana Menteri II yang diisi oleh Idham Khalid dari Partai Politik NU atau Nahdlatul Ulama. Selain posisi pemimpin kabinet, di dalam Kabinet Ali Sastro Amiljojo II juga diisi oleh 22 anggota kabinet lainnya, seperti Menteri Dalam Negeri yang diisi oleh R. Sunarjo dari Partai Politik NU, Menteri Kehakiman oleh Mulyato dari Partai Politik Masyumi, Menteri Penerangan oleh Sudibjo dari Partai PSSI atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Terdapat jabatan-jabatan lainnya seperti Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Muda Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Muda Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Muda Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Agraria, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Negara, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan. Program kerja terdiri dari 10 jenis, yaitu program kerja yang pertama ada pembatalan KMB, yaitu menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Yang kedua ada Irian Barat, seperti meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia dan membentuk Provinsi Irian Barat. Adapun keamanan, yaitu memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal, dan seperti menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan pemulihan keamanan. Yang keempat yaitu secara perekonomian dan keuangan, yaitu membangun secara teratur berjangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun, yang ditetapkan undang-undang menggunakan dasar keputusan rakyat, dan penambahan sumber keuangan baru dalam usaha penyempurnaan keuangan negara. Dalam hal perekonomian ini pun berusaha mewujudkan pergantian ekonomi kolonial berdasarkan kepentingan rakyat jelata dan memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara secara keuangan. Yang ketujuh yaitu politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia, seperti melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Yang ke-8 ada pertahanan, yaitu melancarkan tercapai stabilisasi kekuatan negara dan
mengadakan kewajiban misili bagi semua warga negara. Yang ketujuh yaitu politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia, seperti melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Yang ke-8 ada pertahanan, yaitu melancarkan tercapai stabilisasi kekuatan negara dan mengadakan kewajiban misili bagi semua warga negara. Yang ke-9 perburuhan, yaitu mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jabatan. Bisa juga dengan melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai, mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis. Yang terakhir, ke-10 ada pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, yaitu dengan memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan di luar sekolah, menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu, dan memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis. Bisa juga dengan menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang menyebabkan kabinet ini semakin lemah. Akhirnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dibubarkan melalui keputusan Presiden nomor 107 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.